membetulkan komputer yang masih error. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya, mahasiswa semester 1 PSDKU UNER di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bertemu kembali ke pertemuan mata kuliah embriologi. Pada pagi hari ini akan kita bahas, akan kita jelaskan mengenai topik terkhusus yaitu oogenesis dan folikulogenesis. Dua proses yang terjadi di dalam gonad hewan betina yaitu ovarium. Bentar, saya share screen dulu ya. Yang ingin meng-off-kan kameranya karena jaringannya tidak stabil, silakan, tidak apa-apa. Tapi saya harapkan semua tetap menyimak dengan baik kuliah ini. Nah, ini dia materi berikutnya pada pagi hari ini yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai proses oogenesis dan folikulogenesis. Ya, ini tampil semua ya, slide screen saya ya. Ya, Dok. Oke, baik. Nah, proses ini merupakan proses pembentukan sel telur atau yang kalian sudah sering ketahui, yaitu ovum, sel telur yang sudah matang. Yang proses ini terjadi di ovarium, di mana ovarium untuk mengontrol keluarnya sel telur atau ovum, ada hormon-hormon yang bekerja, baik itu eksokrin maupun endokrin, untuk menstimulasi perkembangan dan pendewasaan sel telur. Secara histologis, minggu lalu sudah saya terangkan, dan pada siang nanti juga akan saya ulas kembali. Preparat histologis 2 mikroskop, pada ovarium itu ada 2 bagian besar. Kalau dibuat preparat dan kita slice secara horizontal, untuk bagian yang ada di tengah disebut dengan medula ovari, di mana di dalamnya ada tempat pembuluh darah atau sirkulasi arteri maupun vena, dan juga di dalamnya juga terdapat pembuluh limfo atau jaringan fibroblast. Sedangkan pada bagian pinggir menyeluruh begitu, itu disebut dengan bagian korteks ovari, di mana bagian korteks ovari ini paling luar dilapisi oleh satu lapis putih kompak terbuat dari jaringan kolagen, yaitu tunika albuginiana. Ada juga epitel germinatif atau germinal epithelium yang kemarin ya. Lalu juga ada banyak perkembangan folikel di sana. Mulai dari folikel primordial, primer, sampai degraf. Dan setelah degraf akan berkembang menjadi corpus luteum, atresi, corpus albicans, dan seterusnya. Dan sedikit ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang pada bagian korteks ini merupakan pengembangan atau lebih kecil pengembangan daripada saluran pembuluh darah utama yang ada di medula. Jadi bagian medula adalah pembuluh-pembuluh yang cukup besar dan akan menyebar lebih kecil ke atas, samping, ke bawah di bagian korteksnya untuk mengirimkan sumber nutrisi kepada folikel-folikel yang ada di korteks ovari. Baik, berikutnya folikel berasal dari epitel germinatif atau epitel benih, gitu ya. Germinal epithelium. Jadi awalnya dari sana terbentuk ratusan ribu. Terus perkembangan folikel itu kita lihat yang pertama adalah otomatis volumenya. Kalau kita lihat kemarin ya, dari mulai folikel primordial yang paling kecil, terus berkembang ke primer, sekunder, dan akan terus membesar sampai yang paling besar yaitu folikel degraf, gitu, sebelum akan berubah bentuk menjadi corpus luteum. Yang kedua, perkembangan pada folikel pada proses oogenesis ini yang paling penting adalah jumlah lapisan sel granulosa. Semakin berkembang folikelnya, semakin besar juga sel-sel granulosanya, semakin banyak juga sel-sel granulosanya.
yang terkumpul begitu ya. Karena ini juga cukup penting fungsi daripada sel granulosa yang kemarin, yaitu untuk mengeluarkan hormon perempuan atau hormon betina, yaitu hormon estrogen gitu ya. Terus, loh kok nggak terlalu dibahas mengenai proses oogenesis itu sendiri? Saya rasa untuk mata kuliah S1 ini, kedokteran hewan, di semester 1 ini akan kita kupas mendalam mengenai proses pengembangan folikelnya. Karena oogenesisnya kurang lebih kan sudah dijelaskan ketika SMA, ya di bidang di mata ajar biologi begitu ya, dari mulai oogonium, terus oosit dan seterusnya, ootit itu ya sudah, saya rasa sudah dibahas cukup dalam begitu ya. Sampai ada anafase, telofase dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk S1 ini lebih ditekankan ternyata ada program lain atau proses lain di dalam ovarium ini, yaitu adalah folikulogenesis. Terus pada folikulogenesis ini dibedakan perkembangan folikel dengan oogenesis ya. Folikel disebut dengan folikulogenesis itu sendiri, oogenesis itu sendiri lagi. Cuma oogenesis itu perkembangannya ada di dalam mana? Di dalam folikel. Karena ketika ada proses oogenesis, itu proses pengembangan pendewasaan oosit. Oosit ada di mana? Ada di dalam folikel. Nah, folikel ini sendiri juga mengalami proses perkembangan dan pendewasaan. Gitu. Nah, ini sekilas saya ulas kembali mengenai proses oogenesis, di mana ada dua proses hampir sama seperti proses spermatogenesis, ada proses pembelahan mitosis, juga ada pembelahan meiosis, di mana sel pembentuk utama kalau pada spermatogenesis disebut dengan spermatogonium, sedangkan pada proses oogenesis sel utamanya disebut dengan oogonium, di mana oogonium ini mengalami proses pembelahan sempurna masih haploid kromosomnya, yaitu pembelahan mitosis dari oogonium menjadi oosit primer. Ini ya, berkembang terus mengalami proses mitosis dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4 dan seterusnya. Terus oosit primer ini terus berkembang menjadi oosit sekunder. Nah, pada oosit sekunder ini mengalami proses meiosis pertama. Ingat, ini sering keluar juga pada ujian. Kapan meiosis pertama pada proses oogenesis? Yaitu perubahan dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Di mana kalau kalian lihat di layar PowerPoint ada istilahnya childhood, di mana semua hewan betina ketika belum dewasa kelamin, perkembangannya dari mulai oogonium hanya sampai ke oosit primer saja. Tidak akan berkembang menjadi oosit primer dan seterusnya. Baru ketika dewasa kelamin, hormon estrogennya sudah maksimal, FSH-LH-nya juga dikeluarkan dengan maksimal atau dengan optimal, dari itu baru akan berkembang lebih lanjut menjadi oosit sekunder. Tuh. Ciri khasnya apa oosit sekunder? Oosit sekunder ciri khasnya sudah muncul first polar body atau polar body pertama. Kalau kalian lihat nih ya, ada spindle berwarna hitam ini yang akan menciri khaskan keluarnya first polar body. First polar body ini akan lepas daripada oosit sekunder ini ya. Nah, itu. Terus ketika oosit sekunder ini dikeluarkan begitu, jadi yang dikeluarkan ketika proses ovulasi adalah oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini terus akan ditangkap gitu oleh oviduct atau rahim daripada hewan betina dan mengalami proses yaitu meiosis kedua, yang awalnya dari oosit sekunder menjadi ovum yang sudah matang. Tuh ya. Nah, ciri khasnya apa? Ovum yang sudah matang itu muncullah polar body kedua. Jadi polar body itu keluar berapa kali? 2 kali. Ya.
Nah, kalau sudah jadi ovum, inilah proses yang tepat, yang pas untuk spermatozoa datang menghampiri dan berkenalan dengan yang namanya ovum untuk proses fusion, ya, atau fusi, penggabungan pronukleus jantan dan pronukleus betina sehingga jadilah zigot dan berkembang terus menjadi embrio dan berkembang terus terakhir menjadi fetus. Gitu ya. Nih, kalau kita lihat dari proses oogenesisnya. Loh, kalau kita kaitkan dengan proses folikulogenesis, sekarang kalian lihat tanda proses yang sebelah kanan. Ada follicle development in ovary, perkembangan folikel di ovarium. Di mana ketika ada primordial follicle atau follicle primordial, hanya ada satu lapis, ya, sel-sel squamous di sana, belum sel granulosa, itu di dalamnya ada oosit primer. Ya, primary oosit. Ketika folikel berkembang menjadi folikel primer, ya, ingat folikel primer atau primary follicle, ini juga masih dalam proses di dalamnya, dalam folikel tersebut masih ada oosit primer. Ya, baru kapan dok menjadi oosit sekunder? Baru ketika folikel tersebut dari sekunder terus, tersier terus sampai ke folikel degraf. Nah, kalau sudah folikel degraf inilah di dalam folikel degraf itu terdapat oosit sekunder. Makanya ketika ada preparat histologis, saya gambarkan ada folikel degraf di sana, lalu saya tunjuk panah di tengah, ada bulatan di tengah, itu adalah oosit. Pertanyaannya adalah, yang ditunjuk adalah, kalau kamu menjawab oosit, mungkin jawabannya masih 50% benar. Tapi kalau kalian sudah jawab oosit sekunder, nah itu yang paling tepat. Ya, kalau sudah di masa atau di fase folikel degraf. Nah, setelah ada folikel degraf lalu mengalami ovulated atau ovulasi. Yang diovulasikan adalah oosit sekunder. Ini kalau kalian lihat tanda kursor putih saya, di bagian bawah ada first polar body berwarna merah bulat ini ya. Nah, first polar body. Ciri khas daripada oosit sekunder. Ciri khas daripada ovum yaitu ada second polar body atau polar body kedua. Betul ya. Nah, ini sekarang kita lihat gambaran histologisnya ovarium. Nah, kemarin saya ingatkan ada ovarium berbentuk bulat lonjong, sedikit lonjong atau oval begitu. Nah, pada hewan, dan ketika ada dua bulatan satu pasang ovarium itu atau dua buah ovarium itu, tidak mungkin di dalam organ tubuh hewan tersebut dia akan sangat dinamis berpindah ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Harus ada organ penggantungnya atau pengikatnya. Kalau nggak diikat ya dia jatuh ke bawah gitu ya. Apa organ pengikatnya? Yaitu mesovarium, bagian kiri sendiri. Ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengikat ovarium agar sedikit statis. Tidak statis 100% ya. Kalau statis 100% artinya dia tidak bergerak sama sekali. Posisinya tetap di sana. Tetap akan bisa dinamis, tapi dinamisnya adalah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tidak mungkin akan jatuh ke bawah. Gitu ya. Terus di bagian ovarium ini di dalamnya ada bagian apa kamu tadi disebutkan medula dan korteks. Nah, di bagian korteks ini ada perkembangan folikel primordial, primer, sekunder, tersier, degraf sampai terjadilah proses corpus luteum. Corpus luteum akan degenerasi menjadi corpus albican dan corpus albican akan hilang, akan berubah atau hilang, terus timbullah lagi proses folikulogenesis berikutnya, bersiklus begitu ya.
baik pada manusia maupun pada ruminansia atau mamalia yang lain bersiklus. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 21 hari sekali. Kalau manusia kan 1 bulan sekali datang bulannya, begitu ya proses menstruasinya. Kalau pada sapi kurang lebih 21 hari dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Berbagai macam hewan, berbagai macam siklus berbeda-beda ya. Nah, itu ya. Dan ini poin titik kritisnya ya. Kalau pada dokter umum begitu hanya mempelajari sistem reproduksi pada manusia begitu, walaupun sangat mendalam. Tapi kepada disiplin ilmu kedokteran hewan, kalian mempelajari dari mulai semut sampai gajah ya, dari mulai darat, laut, air semuanya. Nah, ini yang saya terangkan ini mungkin kalau kita bahas mengenai mamalia secara umum, sapi, kambing, terus anjing, kucing, dan seterusnya, begitu ya, normal semacam ini. Tapi beberapa hewan berbeda lagi. Contohnya adalah pada kelinci misalkan. Kalau saya sebutkan proses ovulasi itu secara bersiklus ya, otomatis akan dikeluarkan, dilepaskan begitu ya ovumnya. Pada beberapa hewan tidak. Contohnya pada kucing, pada kelinci. Pada kelinci itu sistemnya adalah indus ovulasi. Kalau tidak ada proses perangsangan, penggertakan dari si pejantan, tidak akan ada proses ovulasi. Jadi kalau ada kelinci mau kandangkan selama 5 tahun tidak bertemu dengan pejantan, di dalam tubuhnya tidak akan terjadi proses ovulasi. Walaupun folikulogenesisnya terus berproses. Jadi setelah dia folikel digraft, akan jadi folikel atresia. Terus begitu saja. Ketika ada pejantan masuk, menaiki kelinci betina, mengalami proses perkawinan alami, baru si kelinci betinanya berproses mengeluarkan ovumnya, begitu ya. Berbeda. Kalau pada sapi, kambing itu bersiklus ya, otomatis dikeluarkan. Nah, ini contoh gambaran secara histologis yang betulan ya. Ada mesovarium, terus bagian medula ada blood vessel atau jaringan pembuluh darah begitu. Terus di bagian pinggirnya korteks itu banyak sekali, ada putih adalah folikel ya. Ratusan ribu folikel. Nah, ini contoh gambaran yang lainnya ya. Nah, itu ya. Terus juga ada beberapa gambaran. Kalau dilihat, ini bukan gambaran histologis secara betulan. Ini hanya gambaran gambaran 3D-nya, ya, 3 dimensinya. Artinya ketika kalau kalian lihat ada primordial follicle, yang penting adalah di dalamnya ada inti nukleus yang terlihat. Kalau di sini kalau kalian lihat coba di bagian kiri atas ini adalah primordial follicle, ya. Ciri khasnya ada satu lapis squamous tidak berdiri, tidak kotak begitu, seperti tidur lah satu lapisannya. Nah ini ya. Tapi di preparasi histologis yang kalian lihat nantinya ketika ujian praktikum itu ada bulatan inti sel begitu saja, tidak mesti bentuknya kompak hitam begini ya atau abu-abu gini jelas intinya dan seterusnya, tidak mesti semacam itu ya, tapi ada bentukan bulat di sana. Bedanya dengan folikel atresi, kalau folikel atresi sudah terbentuk zona pellucida yang rusak ya, ingat ya, kalau atresi kan rusak otomatis zona pellucidanya juga rusak, jadi khasnya berbentuk garis gitu ya atau S dan seterusnya begitu ya. Terus yang kanannya adalah bentukan jelas ya dan seterusnya. Oke. Nah ini ya adik, ini contoh gambaran histologis yang betulan, diperbesar gambarannya, diperjelas ketajaman gambarnya. Itu kalian lihat bedanya folikel primer dan folikel primordial ya. Satu hal yang paling penting perbedaannya ada di mana? Volume. Semakin dia berkembang, volumenya semakin besar.
Primordial sama primer lebih besar yang primer. Tuh yang pertama. Yang kedua adalah lapisannya, dilihat. Kalau primordial hanya ada satu lapisan squamous tidur begitu ya. Mungkin di sini tidak terlalu terlihat. Ini ya yang terlihat ya. Kalau di sini kursor saya ini nggak terlalu terlihat lapisannya. Ini juga nggak terlalu terlihat begitu. Yang ini terlihat ya satu lapisan. Ini 1, 2, 3 dan dia tidur bentuknya. Tidur begini ya. Tidak berdiri semacam ini. Kalau dia sudah masuk folikel primer begitu, lebih besar volumenya, terus intinya juga masih terlihat. Ini ada intinya ya. Ini bukan inti ya, ini adalah kromosomnya. Yang berbentuk hitam ini adalah kromosomnya. Intinya ini, intinya ya. Kalau betul-betul diperhatikan, ini intinya. Bulat ini ya. Ini intinya, dan ini adalah kromosomnya di dalamnya, atau pronukleusnya, yang berisi materi genetik penentu kromosom XY-nya. Kalau pada betina otomatis isinya adalah kromosom X. Terus lapisan granulosanya sudah mulai berbentuk sel-sel kuboid, bukan squamous, berdiri, ya, gitu ya. Kotak-kotak gitu ya. Satu buah kalau primer. Kalau lebih dari satu buah adalah folikel sekunder. Ingat ya, folikel sekunder bukan berarti hanya 2 lapis. Ya, kalau hanya 1 lapis, sel granulosa disebut dengan folikel primer. Tapi kalau lebih dari 1 lapis disebut dengan folikel sekunder. Nanti kita bedakan lagi dengan folikel tersier dan de Graaf. Ini bentukan lainnya lagi dari primordial folikel ya. Nah, ini ada sel-sel yang melapisi berbentuk squamous. Nah, ini di dalamnya ada intinya atau nukleinya. Oke, nah ini bentukan yang lain dari primordial. Nah, ini sel-sel squamousnya ya. Nah, tidur sini ya, folikel selnya ya. Nah, ini contohnya secondary follicle ya, atau folikel sekunder. Bagian inti atau oositnya, bagian oositnya sudah mulai terbentuk apa? Lapisannya. Ingat, ini mulai terbentuknya di folikel sekunder, yaitu lapisan zona pellucida. Ini ya, zona pellucida. Ini lapisan yang penting dalam proses penetrasi atau penembusan sel spermatozoa nanti ya. Sudah mulai terbentuk di sini zona pellucida. Dan inilah kromosomnya, germinal vesicle dari intinya, begitu. Terus dilihat folikel selnya atau sel-sel granulosanya ada berapa lapis di sini? 2. Ini yang pertama, lapisan yang pertama. Dan ini lapisan yang kedua. Tapi bukan berarti wajib atau selalu 2 lapis untuk folikel sekunder. Bisa 3 lapis, bisa 4 lapis. Dan seterusnya ya. Tergantung besar dan perkembangan folikelnya. Ya. Ini contoh yang lainnya dari folikel sekunder. Ini masih sama ya, 2 lapis. Ini adalah sel-sel granulosa, Ini zona pellucida, di dalamnya ada nukleusnya, di dalam nukleus ada kromosomnya. Terus bagian sini ada apanya, Dok? Berarti ada cairan sitoplasma. Itu ya. Ini yang lain, bentuk yang lain dari folikel sekunder. Sama ya. Nah, sekarang kita lihat ada bentukan yang lain yang sangat khas di sana. Ini belum disebutkan sekunder, tersier sama ini ya, tersiernya nanti ketika praktikum saja ya. Ini ada bentukan khas di sini ya, ada ruang yang sangat besar, bentuknya kompak, bukan terpecah menjadi 2, sudah jadi 1, begitu ya. Inilah contoh perkembangan folikel de Graaf. Nah, folikel de Graaf. A ini adalah antrum foliculi. Semakin besar antrum foliculinya, semakin nyata tanda-tanda birahinya atau tanda-tanda ingin dikawininya daripada betina. Karena otomatis di dalamnya ada hormon estrogen yang cukup banyak. Gitu ya.
Nah, ini contohnya. Kalau masih antrum folikulinya masih sekecil ini, masih ada rongga-rongga di bagian atasnya yang belum masuk ke dalam antral cavity ini atau ruang antrum ini, otomatis ini masih disebut dengan akhir daripada fase folikel tersier. Ya, kalau folikel digraf semakin besar lagi, antrumnya juga semakin besar lagi, dan seterusnya. Ingat, pada folikel tersier sudah mulai ada batas pinggir-pinggir daripada folikelnya yang disebut dengan sel TK, ya. Sel TK eksterna dan sel TK interna. Sel ini cukup penting juga, ya. Selain sebagai pelindung juga tempat produksi awal daripada hormon estrogen. Ada proses yang namanya aromatisasi. Silakan cari di internet, begitu ya. Aromatisasi. Proses awal pengubahan kolesterol atau bahan utama pembentuk daripada hormon estrogen. Sampai nanti di proses berikutnya di granulosa, sel-sel granulosa, sehingga terkeluarkan atau terilisnya hormon estrogen dan ditampung oleh antrum folikuli, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bingung karena praktikum minggu depan sudah ujian praktikum simulasi ya. Kalau ada yang bingung tidak apa-apa, sebutkan open mic saja. Permisi dok, ingin izin bertanya. Yes. Saya Marcella dok, izin bertanya. Untuk mesovarium sama suspensory ligamen, apakah berbeda dok? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Suspensory ligamen itu bagian yang membentuk di dalam mesovarium, ya. Ligamen-ligamen penggantungnya. Secara umum disebut dengan mesovarium, ya. Ya. Terima kasih dok. Silakan yang lain kalau masih bingung. Oke, kita lanjut ya. Saya dok mau ya. tanya. Amin ya. Tadi kan yang di folikel sekunder tuh oosit primer dok. Apakah oosit primer sebelumnya tadi saya mendengarnya kalau oosit sekunder tuh dimulai dari folikel sekunder dok. Oke. Oh begitu ya? Apa saya yang salah ucap tadi ya? Jadi bedakan folikel dengan oosit begitu ya. Kalau oosit primer terus dan akan menjadi sekunder kalau sudah di masa folikel degraf ya. Kalau sudah masuk ke folikel degraf dia akan berubah menjadi oosit sekunder. Ciri khasnya sudah mulai muncul first polar body atau polar body yang pertama ya. Kalau folikelnya berkembang terus, ya, dari mulai primer, sekunder, tersier, degraf. Begitu ya, diamin ya. Nah, yang lain tadi ada saya dok, begitu. Siapa tadi? Saya dok, Bunga. Ya, Bunga ya. Itu apa? Untuk corpus luteum itu terdapat pada medula ovarium. Oke, baik. Pertanyaannya, kalau dilihat ya, gambaran sekilas tadi ya, saya back kalau gitu ya. Nah, ini ya, kamu lihat mungkin dari sininya. Ketika ada folikel degraf begitu, terus terjadi ovulasi, folikel degraf, sel-sel granulosa sama sel TK-nya berubah menjadi sel lutein ya. Dan terbentuklah corpus luteum. Pertanyaannya, corpus luteum itu biasanya itu sebesar atau lebih besar daripada folikel degraf ya. Ini adalah gambaran saja, gambaran manusia saja ya. Nyatanya semacam ini. Artinya semua perkembangan dari mulai primordial folikel sampai terjadi corpus luteum dan corpus albicans semua terjadi di bagian korteks. Ya. Dengan bagian medula hanya terjadi proses masuknya apa tadi? Kita boleh lihat pembuluh darah, pembuluh limfe, dan juga jaringan fibroblas di sana. Syaraf, darah, arteri maupun vena, dan jaringan fibroblas.
Jadi tidak ada perkembangan korpus luteum di bagian medula. Semua ada di bagian korteks gitu ya. Dok, izin bertanya. Untuk imajinasikan kalian bahwa korpus luteum itu besar sekali begitu loh. Loh bisa kecil dok? Oh bisa. Kapan kok secara fisiologis normal gitu bentuknya kecil? Kalau misalkan dalam tubuhnya hormon-hormonnya itu kurang satu. Yang kedua jika tidak ada proses grafit atau kebuntingan atau kehamilan, otomatis secara periodik korpusnya menjadi korpus luteum periodicum. Biasanya tidak terlalu besar. Tapi kalau berubah menjadi korpus luteum gravidatum, artinya grafit, bunting, nah itu besar sekali. Ya. Tapi sebesar apapun tidak akan berpindah ke bagian medula. Hanya tetap di bagian korteks. Gitu ya. Dok, izin bertanya. Ya, salah satunya. Jadi kan yang jadi follicle the graft itu kan cuma satu kan dok? Kalau Ya. misalnya nggak ada perlakuan yang lain, itu ovarium yang sebelahnya ngapain ya dok? Nah ini pertanyaan penting juga ya. Kan satu pasang kiri dan kanan. Kalau bahasa kedokterannya sinister et dexter ya, sinister kiri, dexter kanan gitu. Loh, ovarium sinister bagaimana dok kalau hanya dexter saja yang terjadi ovulasi begitu ya? Diperhatikan begini, kita berbicara mengenai mamalia yang hanya satu ovulasi ya. Perhatikan, ini penting sekali. Jika contohnya manusia saja atau beberapa mamalia yang memang secara harfiah fisiologis hanya satu yang berkembang dan terovulasi begitu. Ketika kiri dan kanan semuanya berkembang, berproses, folikulogenesis terjadi, oogenesis juga terjadi, itu yang dominan yang mana? Kiri atau kanan? Jika ada yang kiri yang lebih dominan dan terjadi proses ovulasi di sana, otomatis yang kanan juga akan mengikuti. Tidak akan terjadi ovulasi. Oh, dok, terjadi follicle the graft enggak? Terjadi, ya. Kan perkembangan follicle kan dari primordial sampai the graft. The graft semua terjadi di graft, the graft. Sinister pun walaupun ada satu yang terlepas, bukan berarti yang lain tidak terjadi di graft ya. Tetap terjadi, mungkin terjadi 2, 3, 4, 5 kali the graft bisa. Cuma hanya satu yang berhasil terovulasi. Otomatis 4 the graft yang lain kemana? Menjadi follicle atresia. Ciri khasnya apa? Pertanyaan yang sulit minggu lalu. Ada bentukan semacam follicle the graft, tapi tidak ada intinya. Ya, itu adalah follicle the graft yang atresia. Bisa terjadi ya. Sinister maupun dexter. Nah, itu ya. Secara fisiologis ya, salah saya. Loh, secara secara bantuan teknologi bisa nggak? Nanti semester 4, semester 7 akan diulas kembali mengenai. Tapi kalian sudah pernah melihat nggak proses twinning, program bayi kembar? Pernah dengar nggak program bayi kembar? Program bayi kembar itu atau pada beberapa kasus ada namanya adalah transfer embrio, bayi tabung, ya, dan seterusnya. Itu pada individu betinanya, sapi betina atau sapi yang diujikan atau hewan yang diujikan, itu disuntik hormon yang memicu perkembangan folikel lebih, begitu ya. Ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH dan LH. Ketika FSH dan LH ini disuntikkan dalam tubuh sapi, ini dipicu untuk semua folikel yang berkembang, mayoritas itu menjadi follicle the graft. Jadi bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Ini manipulasi manusia ya. Bisa ratusan follicle the graft yang terbentuk. Ketika disuntik LH, ratusan juga yang ovulasi. Jadi bisa ovulasi itu secara fisiologis cuma 1, tapi dibuat ratusan bisa. Tuh ya. Terus dipanenlah itu ovum-ovum yang matang, digabungkanlah di lab di luar tubuh manusia atau hewan dengan spermatozoa, terjadilah zigot.
embrio ditanamkan kembali ke dalam tubuh betina. Jadilah program bayi tabung. Begitu. Loh, Dok, pertanyaan berikutnya. Kalau itu adalah mamalia yang secara fisiologis hanya satu ovulasi, ada nggak Dok hewan yang secara umum, secara normal lebih dari satu ovulasi? Banyak ya. Contoh yang paling gampang aja. Hewan yang paling mudah beranak, pinak, dan sekali beranak bisa 6, 7, 8, 9, 10, 12. Itu apa? Hewan apa, Dek? Ternak ini. Yes, betul. Good. Babi. Babi sekali siklus itu mungkin ada yang 10 follicle digraph yang ovulasi, ada 12 dan seterusnya. Secara umum ya. 12 itu dari mana? Bisa satu ovarium, bisa dua-duanya. Begitu ya. Secara sinergis. Ya. Nanti semester 7 lagi ya. Oh, masih jauh ya. Semester 7 ada mata kuliah yang namanya ilmu obstetric and gynecology begitu ya. Ilmu kebidanan dan kemajiran. Ada kasus-kasus yang ovarium hanya satu pasang nih, dua. Ternyata yang kiri ini kelainan, tidak pernah terjadi folikulogenesis, ada bisa mengandalkan yang sebelah kanan saja, juga ada dan seterusnya, macam-macam ya. Itu ya, Salsa. Terima kasih. Semester 1 kritis sekali pemikirannya. Silakan yang lain. Izin bertanya, Dok. Ya, Vira. Oke. Proses masuknya sel sperma ke dalam ovarium itu kan hanya satu sperma ya, Dok. Tapi kalau misalnya kembar non-identik itu berarti yang masuk 2 sperma dan dia membuahi hanya satu sel telur, apa dua-duanya, Dok? Nah, ini diperhatikan ya, yang lain juga ya. Ada pertanyaan dari Vira. Vira dari mana? Saya belum pernah tanya kayaknya. Asal dari Banyuwangi, Dok. Oh, dari Banyuwangi saja. Oke, good. Pertanyaan cukup penting ini. Kalau misalkan ada kasus twinning ya, kembar. Ada kembar yang terbentuk dari dua jenis, kembar non identik dan kembar identik. Ya, kalau kembar identik yang kalian tahu adalah ada dua anak kembar, bentuknya sama, tingginya sama, wajahnya sama, rambutnya sama, kepribadian sama, satu sakit, yang satu juga merasakan sakit dan seterusnya. Biasanya gitu ya kalau ada manusia ya. Itu twinning. Yang identik artinya adalah hanya ada satu ovum, ya, satu ovum dibuahi oleh 2 spermatozoa. Jadi ovum tersebut masuk 2 spermatozoa, terjadilah proses fusi dan ovum tersebut akan membelah menjadi 2. Ya, membelah menjadi 2. Harusnya adalah hanya cuma satu itu tadi ya, terbelah menjadi 2. Terus dibuahi oleh 2 spermatozoa. Berkembang sendiri-sendiri menjadi zigot, berkembang jadilah fetus. 2. Nah, kenapa kok sangat identik? Karena bahannya hanya dari satu ovum saja yang sangat identik dalamnya, membawa materi genetik yang sangat identik begitu. Pertanyaan dari Vira tadi, kalau ada kembar non-identik, pertanyaannya. Berarti kalau non-identik, bukan lebih dari satu spermatozoa yang masuk, Dik Vira, tapi ada 2 ovum yang diovulasikan. Kalau non-identik ya, bisa dari ovarium kiri saja atau kanan saja, ada 2 follicle digraph yang terbentuk, 2 ovulasi yang terjadi. Bisa satu ovulasi terjadi di kiri dan di kanan, bisa saja. Terus ovum masuk ke saluran rahim, menunggu spermatozoa datang. Spermatozoa ratusan bahkan miliaran itu berkompetisi begitu. Masuk, bertemulah dengan ovum, berkompetisi. Ada 2 spermatozoa dan 2 ovum. Ya, terjadilah proses kembar non-identik. Begitu ya. Pertanyaannya tadi ada yang salah, Miss. Ingat, yang masuk sampai ke pronukleus ya. Kalau pronukleus kan betul-betul di dalam sekali. Ketemu inti dengan inti. Itu hanya satu spermatozoa. Ya, tidak mungkin terjadi 2 spermatozoa. Pada kasus kembar non-identik. Loh, Dok, kan tadi kan miliaran spermatozoa yang masuk. Ini bahasan minggu depan sebetulnya ya, tapi sekilas tak kasih biar tertarik untuk membaca gitu ya.
sebetulnya di dalam folikel yang ovarium yang terovulasi itu tetap ada miliaran yang bisa masuk ke lapisan pertama. Jutaan yang masuk ke lapisan pertama. Oosit itu kan ada lapisannya ya tadi. Ada membrana vitelin, ada zona pellucida, dilapisi lagi oleh sel-sel granulosa yang terikut. Itu kan tadi yang berhasil menembus lapisan pertama, sel granulosa itu ada jutaan spermatozoa. Yang berhasil masuk ke zona zona pellucida itu ratusan ribu. Yang berhasil sampai ke membrana vitelin 600 spermatozoa. Tapi ketika ada satu spermatozoa berhasil menembus membrana vitelin, otomatis secara tubuh si betina akan melakukan proses blocking atau pemblokan kembali. Saluran yang sudah terbuka itu akan tertutup dengan cepat. Bagian lapisan lain yang dicoba untuk ditembus oleh spermatozoa itu akan menebal kembali. Ya, tidak mungkin akan ada spermatozoa yang masuk lebih dari satu. Ya, tapi itu secara fisiologis. Kalau ternyata lapisannya itu lemah, ada satu lagi spermatozoa masuk, terjadilah proses twinning identik. Pernah lihat ada berita di luar negeri, kembarnya bukan 2, kembar 8, pernah dengar? Sekali brojol 8 anak keluar, dan kemungkinan identik. Itu berarti apa, Dek Kira? Ada 8 spermatozoa yang berhasil masuk, jika identik loh ya, berhasil masuk ke satu ovum. Ovumnya sangat kelelahan untuk membelah menjadi 8. Sama, begitu ya. Tapi jarang terjadi itu ya, identik biasanya 2. Atau identik 2 ovum, 4 spermatozoa, bisa jadi ya, dan seterusnya. Macam-macam ya kasusnya ya. Itu ya, Dek. Silakan yang lain, ada masih bingung? Terima kasih, Dok. Yes. Sampai jam 8 ya, 15 tadi. Oh ya, Dok, permisi mau tanya. Apa itu? Marcella ya? Ya, yang kembar 8 identik kan itu satu ovum pertama itu dimasuki 8 spermatozoa. Apakah Ya. itu lapisan pellucidanya lemah? Makanya bisa dimasukin 8 atau bagaimana? Ya, betul. Ya, bukan hanya lemah ya. Ada sistem blocking yang tidak bekerja dengan maksimal. Gitu ya. Sehingga banyak spermatozoa yang berusaha masuk dan terjadilah misalkan saya memberikan contoh, akan sangat sedikit sekali kemungkinan kalau 8 kembar itu semua identik begitu ya. Kita kasih 3 atau 4 lah yang kemungkinan kecilnya masih bisa terjadi. 3 atau 4 kembar identik begitu. Berarti ada 4 spermatozoa yang masuk. Itu masih ada kemungkinan dia kembar identik ya. Tapi ada sisi negatifnya. Ya, sisi negatif ini ya. Jika ada 4 spermatozoa yang berhasil masuk ke satu ovum, terus terjadi splitting atau pembelahan ovumnya tidak sempurna, kan ada 4 tadi ya. Ada 4, ternyata ovumnya hanya membelah 2, bukan 4. Apa yang terjadi? Ada 2 spermatozoa yang berusaha masuk ke satu splitting ovum. Yang ovum ini tidak bisa membelah lagi. Ya. Apa yang terjadi, Dik? Kembar siam, Dok. Yes, betul, kembar siam. Dempet kepalanya, ada yang dempet paru-parunya, ada yang dempet kakinya, dan seterusnya. Tuh ya, terjadilah kembar siam. Ya, itu negatifnya ya. Tuh. Terima kasih, Dok. Yes. Oke ya, kita lanjutkan. Nanti saja 8 kurang 5 menit pertanyaan lagi. Nah, ada berbagai macam folikel, kita pecah satu-satu. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu folikel primer, di mana folikel primer ini adalah unilaminar, bukan multilaminar. Laminar adalah apa? Lamina basalis. Masih ingat yang mana ini? Laminar berarti lapisan. Unilapisan atau berarti satu lapis saja. Terdiri dari oosit
satu, artinya adalah oosit primer. Dikelilingi oleh sel-sel kuboid atau sel kubus, itu adalah sel-sel granulosa, dengan diameter adalah 20 sampai 40 mikrometer. Terletak di bawah tunika albugenia. Itu ya. Oosit dikelilingi oleh sel-sel epitel pipih. Itu pada folikel primordial. Kalau pada folikel primer dilapisi oleh sel-sel kubik atau kuboid. Merata, paling paling sering ditemui begitu ya, merata pada bagian korteks, pada ruminansia dan babi, dan berkelompok pada karnivor. Biasanya itu bentukan histologisnya. Itu folikel primer ya. Terus berikutnya ada folikel sekunder. Kalau folikel sekunder itu bukan duolaminar ya, tapi istilahnya adalah multilaminar, lebih dari satu lapis. Artinya folikel primer yang terus tumbuh. Sel-sel folikelnya atau sel granulosanya itu membelah yang tadinya satu lapis, dua lapis, tiga lapis, dan seterusnya ya. Yang diameternya lebih besar lagi otomatis. Sekitar berapa? Sekitar 120 mikrometer. Terus dengan oositnya di dalamnya ukurannya sekitar 80 mikrometer. Ini contohnya pada sapi. Terbentuk sel-sel granulosa yang cukup banyak dengan belum terbentuknya antrum foliculi. Belum ada ruang ya yang terbentuk. Tapi sudah mulai ada ruang antar sel granulosa. Ingat ya, kalau folikel sekunder sudah muncul space atau ruang antar sel-sel granulosa. Tapi belum terbentuk antrum foliculi. Pada sel folikel sekunder mulai terbentuk zona pellucida yang terbentuk dari lapisan glikoprotein. Ya, diameternya 3-5 mikrometer mengitari membran plasma oosit di dalamnya. Tuh. Terus folikel tersier ya sudah mulai terbentuk rongga yang cukup besar berisi cairan liquor foliculi. Jadi antrum foliculi itu sudah mulai terbentuk di folikel tersier walaupun belum sempurna begitu ya. Terus sudah mulai kita bisa deteksi hormon estrogen sama inhibinnya sudah mulai banyak di sana. Oosit masih oosit primer dengan diameter 150 sampai 300 mikrometer. Tapi ini tergantung spesies yang diamati ya. Semakin kecil biasanya spesiesnya semakin kecil juga perkembangan atau diameter folikel dan oosit yang ada gitu ya. Terus berikutnya ada folikel atresia istilahnya ya. Folikel atresia adalah persen oosit adalah folikel-folikel yang tidak berkembang. Gitu ya. Terjadi pada folikel primer, sekunder, dan beberapa folikel tersier dan degraf. Yang paling sering paling banyak adalah folikel primer dan sekunder. Yang tidak berkembang menjadi tersier, dia akan berubah menjadi folikel atresi, gitu ya. Terus rusak, hilang, gitu. Terus ada folikel degraf, sudah saya jelaskan itu. Setelah degraf, terbentuklah corpus luteum. Terjadi kapan? Terjadi setelah ovulasi di bagian stigma, bagian daripada folikel degraf yang sedikit sekali ada pembuluh darah di sana. Namanya adalah stigma. Tuh ya, kalau bagian yang banyak pembuluh darah ya nanti pecah pembuluh darahnya, keluar darah segar banyak begitu ya. Sisa folikel bercampur dengan darah dalam antrum, makanya disebut dengan corpus hemorrhagicum. Ya, tetap ada pembuluh darah sedikit yang akan terdorong dan pecah ketika proses ovulasi, sehingga corpus luteum yang pertama kali disebut dengan corpus luteum rubrum atau hemorrhagicum. Dari kata hemo yang berarti darah atau rubra yang berarti merah. Terus pada kuda atau babi itu lebih besar atau kuat daripada
karnivor atau ruminansia kecil, itu ya corpus luteumnya. Karena penting sekali untuk menjaga kebuntingan. Gitu. Terus sama ya, kalau sudah corpus luteum, semua sel yang ada di dalam yang tersisa begitu akan menjadi sel-sel luteal atau sel-sel lutein. Di mana sel granulosa akan berubah menjadi sel luteal yang besar, sel TK internal maupun eksternal akan berubah menjadi sel lutein yang kecil, tapi fungsinya sama, memproduksi hormon progesteron untuk menjaga kebuntingan. Ya. Terus di corpus luteum terjadi proses luteinisasi atau proses di mana sel granulosa dan sel TK berubah bentuk atau bertransformasi menjadi sel luteal. Oke. Diperhatikan ada dua istilah di sini. Yang pertama adalah corpus luteum. KL adalah corpus luteum ya. Corpus luteum spurium atau ovulasium. Yang kedua ada corpus luteum gravidatum. Ini dua proses yang berbeda. Yang pertama corpus luteum spurium, ovulasium atau periodikum itu adalah corpus luteum yang terbentuk secara periodik tanpa adanya proses fertilisasi. Ya, kalau gravidatum dengan fertilisasi terjadilah kebuntingan. Keduanya terbentuk nantinya adalah corpus albican. Jika sudah mau lisis terbentuk folikulogenesis kembali, sebelumnya corpus luteum akan berubah menjadi corpus albican. Adanya jaringan ikat berwarna putih dari kata alba ya. Loh dok, ada istilah lain lagi dok. Apa itu? Corpus luteum persisten. Dari kata persisten artinya menetap. Artinya corpus luteum ini tidak akan berubah menjadi corpus albican, terus menjadi corpus luteum persisten. Pada kasus apa? Penyakit. Ya, penyakit apa di sana? Endometritis. Ada infeksi di rahim atau endometrium atau uterus. Ya, ada juga kasus piometra juga sama di uterus. Atau ada mumifikasi dan maserasi. Apa itu mumifikasi? Apa itu maserasi? Jika fetus di dalam tubuhmu sudah terbentuk sempurna, ya, ada kaki, tangan, leher, kepala, otak dan seterusnya, tapi tiba-tiba mati, lemahkah atau apakah dan seterusnya, sehingga mati, atau kelilit pusar dan sebagainya, macam-macam ya kasusnya, sehingga mati. Ketika mati fetus dalam tubuh induk tersebut dan tidak ada infeksi, ya tidak ada infeksi bakteri di sana, dia akan mengeras, terjadilah mumi fetus, makanya disebut dengan mumifikasi, fetus yang memumi, keras sekali di dalamnya. Kalau ada infeksi bakteri, mumi tadi dia akan terinfeksi terus-menerus, jadilah maserasi. Mumifikasi yang sudah ada infeksi. Bentuknya beda, kalau mumifikasi itu keras sekali, bentuknya masih bentuk fetus. Kalau maserasi, fetusnya sudah menjadi bubur atau bentuknya menjadi seperti bubur gitu ya, sangat cair di dalam tubuhnya. Itu berbahaya ya, berbahaya bagi induknya otomatis. Kesemuanya ya, kasus corpus luteum persisten itu diakibatkan oleh rendahnya atau bahkan tidak adanya hormon PGF2 alfa. Apa itu hormon PGF2 alfa? Hormon prostaglandin 2 alfa. Hormon yang dikeluarkan, disekresikan oleh uterus. Ya, fungsinya jelas, yaitu untuk menghilangkan, melisiskan, mendegenerasikan corpus luteum. Sehingga kalau ada hewan, sapi, atau yang lain tidak memperlihatkan tanda birahi, tanda ingin kawin, dan seterusnya, wes cukup lama kok meneng-meneng aja, tidak ada keinginan dinaiki oleh pejantan, dan seterusnya, sontek mungkin dengan PGF2 alfa, besok langsung birahi. Karena mungkin di dalam tubuh hewan tersebut ada corpus luteum yang dipertahankan. Harus dihilangkan corpus luteum agar proses folikulogenesis berjalan kembali. Itu ya. Tidak ingin kawin atau tidak menunjukkan tanda birahi, nama ilmiahnya, nama kedokteran hewannya adalah anestrus.
Gitu ya. Wah, udah jam 8 ini ya. Terus ada istilahnya siklus birahi ya. Siklus birahi merupakan gabungan fungsi fisiologis alat kelamin betina pada satu masa birahi atau satu periode birahi dari mulai birahi 1 menjadi ke birahi berikutnya, gitu ya. Faktor yang berpengaruh adalah yang pertama justru adalah pakan. Ya, pakan, terus ada temperatur, musim, sinar matahari, umur, penyakit, genetik, dan hormonal. Kalau pakannya bagus, hormonnya bagus, otomatis siklus birahinya normal. Itu ya. Perubahan fisiologis, adanya hormon ovarium, hormon betina ini, yaitu pertama tingkah laku seksual. Ya, di sini bukan tingkah laku aja ya, tingkah laku seksual akan berubah. Semakin dewasa, semakin ingin kawin, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus ada lapisan endometrium dan myometrium yang berubah. Sekarang endometrium sama myometrium yang ada di uterus atau di rahim hewan tersebut sudah siap ini. Adanya fetus, adanya embrio, dan seterusnya. Sudah siap untuk relaksasi. Sudah siap untuk berkontraksi ketika mau partus atau melahirkan, dan seterusnya. Ya. Dan bla 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 bla. Apa aja dok siklus birahi itu? Ada siklus yang namanya proestrus, estrus, terus metestrus, dan terakhir diestrus. Ini dibaca saja karena waktunya sudah habis ya. Nah, ini tanda-tanda ya. Tanda-tanda awal, proestrus, sapi jantan dekati sapi betina, saling berhadapan, mendekatkan kepalanya, begitu ya. Mendekatan moncong dengan moncong, oh tidak ada perlawanan. Terus ketika ada estrus, birahi maksimal, oh si jantan menaiki betina, tidak ada perlawanan. Terjadilah proses kopulasi, gitu ya, dan seterusnya. Ini pernah lihat ya gambar semacam ini? Jangan sampai tidak pernah melihat ya. Tidak pernah lihat sapi kawin? Pernah ya. Anjing kawin, babi kawin, dan seterusnya. Yang daerah-daerah banyak babinya. Di daerah saya, asli saya Kediri, banyak juga babi gitu ya. Daerah Wates sana. Saya beberapa kali melihat, ya lihat aja. Oh gini ada proses kawin babi itu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Ini next saja ya. Ini contoh feedback mechanism yang saya sebutkan itu loh. Ya. Kapan follicle dibentuk? Kalau ada FSH dan LH, itu rilis. Nah, siapa yang meriliskan FSH LH? Itu pituitary gland atau hipofisa anterior. Hipofisa anterior itu bekerja kalau ada trigger dari atasnya lagi, yaitu hipotalamus untuk mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Itu dan seterusnya ya. Ini awal-awal saja, nanti diterangkan lebih dalam lagi ketika semester 4 di bab fisiologi reproduksi hewan. Gitu ya. Oke, itu tadi materi mengenai oogenesis dan folliculogenesis. Baik, sebetulnya waktunya habis. Saya masih lempar lagi. Apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan. Dok. Siapa itu? Amin. Oke, Amin. Saya izin bertanya, Dok. Kan manusia ada yang namanya hamil anggur. Kalau mamalia itu apa seperti hamil anggur juga apa gimana ya, Dok? Oke, ada istilahnya hamil anggur ya. Hamil yang tidak hamil ya, hamil anggur ya. Nah, hamil yang dimana di dalam uterusnya seperti ada kantong ovarium. Ya, kantong ovarium. Kantong embrio ya. Ada kantong embrionya, tapi isinya embrionya sudah tidak ada. Ingat ya, kalau hamil anggur itu tidak sampai terjadi fetus. Masih awal sekali. Sel spermatozoa bergabung dengan ovum. Terjadilah apa? Proses pembelahan, zigot ya. Dari zigot berkembang menjadi embrio. Embrio dibawa sampai ke ovarium. Ovarium terjadilah proses penempelan, implantasi. Terjadilah kantong embrio di sana. Kantong calon plasenta di sana. Ternyata embrionya terjadilah EED namanya ya, EED penyakitnya. Early embryonic death, kematian embrio dini. Ketika terjadi kematian embrio dini, embrio yang masih embrio ya, bukan fetus ya.
Kalau fetus, tubuh nggak mungkin bisa menyerap fetus tersebut. Harus dikeluarkan. Tapi kalau masih embrio, tubuh mempunyai kuasa atau kemampuan untuk menyerapnya. Oh ternyata embrio ini tidak survive begitu. Terus ya udah, ini materi protein cukup penting ini. Diseraplah oleh induk betina. Tapi masih ada bentukan kantong yang berisi cairan saja. Itu disebut dengan hamil anggur. Berarti hamil yang sudah tidak hamil sebetulnya. Tapi hamil anggur itu, anggurnya atau istilahnya kantong fetusnya, kantong amnionnya itu akan tetap di sana. Tidak akan lisis, tidak akan hilang. Makanya pada manusia dilakukan proses kuretasi, dikuret gitu ya, diambil. Harus diambil. Kalau nggak diambil, ya otomatis progesteronnya terus-terusan deh. Si ibu tadi tidak mungkin akan terjadi proses menstruasi lagi. Tidak ada proses masa subur lagi. Tidak akan mungkin terjadi proses perkawinan lagi kalau semacam itu. Ya, begitu ya. Oke, silakan yang lain. Saya di sini bukan dokter Boyke Gadungan ya. Kira dokter Boyke Gadungan nanti. Tanya manusia terus ya. Tapi ya selagi saya bisa menjawab, ya tak jawab gitu ya. Ya, selagi saya nggak bisa menjawab, biar dokter Boyke yang menjawab. Silakan konsultasi ke dokter Boyke gitu ya. Yuk, silakan yang lain. Satu lagi mungkin ya. Dok, izin bertanya. Iya, siapa itu? Alivia. Alivia, ya. Alivia udah pernah tanya belum? Belum. Belum. Dari mana asalmu, Dek? Surabaya. Surabaya, baik. Silakan. Dok, apakah janin hewan itu juga bisa keguguran kayak janin manusia? Oke, baik. Terima kasih. Namanya juga sama ya. Namanya manusia dan juga hewan itu mempunyai uterus yang sama fungsinya, yaitu tempat bertautnya fetus dalam proses kebuntingan. Kalau manusia kehamilan, gitu ya. Jangan manusia mau sebut kebuntingan ya, kamu melecehkan nanti ya. Kalau hewan kebuntingan, kalau manusia kehamilan. Baik, sama fungsinya. Ketika ada uterus yang lemah, ketika ada progesteron yang kurang, ketika ada kontak fisik yang terlalu keras, dan seterusnya. Kalau ada stres daripada induk yang sedang bunting, sama, bisa terjadi keguguran. Kegugurannya pun sama, bisa early, bisa middle, bisa late, bisa awal, bisa tengah-tengah, bisa akhir. Kalau early, otomatis yang keguguran yang dikeluarkan adalah embrio. Tapi kalau middle sama late yang dikeluarkan atau harus dikeluarkan adalah fetus. Gitu ya. Sama persis ya. Oke. Proses pengeluarannya kalau hewan gimana? Kalau manusia kan dioperasi gitu, ditiret. Iya, sama. Manusia hewan juga dioperasi, Dek. Ada pengangkatan janin itu pada anjing kucing itu sering. Ya dibelah perutnya, ini dibelah bagian bawah ya, bukan semuanya, bukan dari dada ke bawah, enggak ya, sedikit aja. Hanya 2-3 cm, terus diobok-obok, cari uterusnya atau cari rahimnya, diangkat keluar, disayat, dikeluarkan fetusnya, terus diirigasi, jangan lupa. Diirigasi adalah dibersihkan pakai cairan antiseptik atau cairan pembersih yang lainnya, sampai bersih, uterusnya dijahit kembali, dimasukkan, dijahit, jadilah hewan tersebut sehat kembali. Loh dok, apakah harus dikeluarkan? Harus. Kalau dia middle sama late tadi ya. Kalau embrio, oke, mungkin masih ada kesempatan tubuh untuk menyerap. Tapi kalau late, sudah jadi fetus, ya tubuh nggak bisa mempunyai kemampuan mengeluarkan sendiri. Memang ada kemampuan ya. Beberapa kasus itu mereja dengan sempurna, begitu, terus keluar fetus, tapi mati. Juga ada. Tapi kebanyakan tidak mampu. Ya otomatis kalau tidak mampu, ya dikeluarkan, dioperasi. Loh kalau pada sapi dok besar, bagaimana? Mengeluarkannya bukan dari, jarang ada sayatan di perut, tapi lewat pervaginal. Masuk tangan operator dokter hewannya itu masuk ke vaginanya, ke cervixnya. Terus kalau sapi sudah dalam posisi mau partus, mau melahirkan, atau dalam kondisi patologis, ya fetusnya mati, itu biasanya vagina, cervix itu membuka.
besarnya tangan satu kalian nih loh, tangan satu ini bisa masuk ke pervaginal maupun sampai perseptik. Cari itu fetus. Ya, kalau fetusnya terlalu besar, mau tarik nggak bisa, harus dipotong-potong di dalam. Jadi tanganmu ini ada istilahnya nanti semester 7, hawk knife gitu ya. Seperti kalian pernah lihat nggak orang pemotong teh di kebun teh itu? Motongnya gimana? Pakai pisau satu-satu gini, nggak mungkin ya. Tapi ada pisau yang dikaitkan di telunjuk gini, ya gini ya. Ada pisau, saya tinggal krek gini ya. Pada daun teh sama, pada fetus juga sama. Tangan kalian masuk, membawa di telunjuk ada pisaunya, terus dipotong sendi-sendinya ini dipotong. Sendi-sendi kaki, sendi tangan, sendi ini dan seterusnya, kepala, leher dipotong semua, hancur baru ditarik begitu. Ya, tapi harus dikeluarkan gitu ya. Sangat menarik kok ini pelajaran embriologi, nanti berlanjut ke reproduksi, dan ini salah satu kompetensi yang harus kalian kuasai sebagai seorang medik veteriner gitu ya. Terima kasih, Dok. Ya, kalau saya lihat dari wajahnya nih, wajahnya mengernyit semua ya. Ini nggak tahu ini mau fokus atau nggak paham begitu. Nah, siapa yang belum pernah tak tanya, Dek? Vika darah. Ini belum tak tanya ini. Visia darah. Bisa nggak ini suaranya keluar? Oh, nggak bisa keluar kayaknya, Dek. Suaramu, Dek. Halo, tes. Oke. Berikutnya. Setiuderia. Namanya susah ini. Ya, Dok. Pertanyaannya sangat mudah. Apakah ada pelajaran Pancasila selain ini? Ada, Dok. Ada jam berapa? Jam 9. Oh, masih jam 9 ya? Ya. Oke. Ada nggak pertanyaan mengenai materi ini tadi? Sebentar. Masih bingung? Masih belum ada, Dok. Oh, masih belum ada. Oke. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Raket Wonggo. Namamu bagus ini. Halo. Aduh, ini sinyalnya kurang bagus tapi ya. Raket Wonggo. Nah, memang Raket Wonggo. Namanya lucu-lucu ya. Nggak bisa keluar, Dek. Siapa ya belum tanya ya? Dava sudah. Saya lupa ya. Kana sudah tanya nggak, Kana? Kana Maulida. Ya, Dok. Sudah pernah tak tanya atau bertanya? Kalau ditanya sudah pernah. Oh, sudah pernah. Asalmu dari mana, Dek? Kana Maulida? Ya. Saya dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Ada pertanyaan mengenai materi ini? Belum ada, Dok. Belum ada. Oke lah kalau gitu ya. Tapi saya harap ada gambaran begitu ya. Ada gambaran mengenai oogenesis maupun spermatogenesis, gametogenesis. Karena ini penting ya. Ini dua kubu ya. Ini dua kubu yang minggu depan saya pertemukan dalam materi fertilisasi. Ya. Harus dibuka kepalanya, tidak boleh ditutup lagi. Kita berpikir kotor tapi ilmiah begitu minggu depannya. Dalam proses fertilisasi atau penggabungan spermatozoa dengan ovum begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Permisi, Dok. Oh, ada, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya. Saya Fauzan. Oke. Kan tadi kata dokter bilang oogenesis berlangsung siklus ya, Dok, berhari-hari gitu, dan 21 hari di 1 bulan. Oke. Nah, itu berarti ada kayak menstruasinya gitu juga ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Pada sapi itu ada keluar darah segar, ya. Tapi nggak sebanyak pada primate begitu ya, atau pada manusia gitu ya, berhari-hari. Kalau pada sapi itu hanya 1-2 hari, tapi sedikit saja. Kalau banyak itu pasti kasus ya. Tapi proses menstruasi juga terjadi pada hewan sama. Kalau misalkan stigma tadi ya, bagian stigmanya tadi ketika terpecah gitu tidak banyak, artinya
darah yang keluar juga nggak banyak begitu. Tapi jangan samakan dengan manusia. Kalau pada manusia, kalau sudah menstruasi itu tandanya sudah habis masa subur begitu ya. Ovumnya mungkin sudah tidak pas untuk ketika proses fertilisasi terjadi. Kalau pada sapi justru itu ya, ketika ada proses itu justru itu waktu yang tepat sekali untuk proses kawin alami ataupun kawin suntik. Nah, itu ya. Yes. Sama terjadi ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Yes. Oke ya, saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Pancasila jam berapa sih?